Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama aku udah tamu ya loko. Ngereng. Nyona jawaban Ustaz. Eki. Pun apa kento toriko. Saya pun toriko paneka bahasa Arab ya pun. Bahasa Arab. Toriko. Engki Torikotun. Torikotun nika. Torikoh nika cak madurana lencelen. Lencelen pasan jalan gitu. Bahasa Indonesianya kan metode yang akan ditempuh bagi seorang salik ni ka orang yang jalan. Musuluk ni ka jalan. Jadi toriko suluk ni ka maknanya pada. Makna jalan. Engki kan? engki Jadi toriko dan suluk ni ka pada. Pas orang yang menempuh jalannya mana torik orang yang menempuh jalan atau salik orang yang menempuh jalan ini. Kita kerja toriko ni ka jalan kagak mah. Kan ki kan? engki Jadi toriko cak Arab cak Madura jalan. Engki toriko menuju Allah. Maksudnya benih menuju benih Allah beri setong tempat benih. Tapi salah satu metode, salah satu cara untuk bisa dekat dengan Allah. Mengakui kata-kata dekat bukan berarti Allah ni kabah berdayatian benih. Tapi Allah itu meliputi segala sesuatu. Sini ke kedua. Artinya saya kejak semak kuah. Hubungan kita dengan Allah ni dekat, hubungannya yang dekat benih ada tegul benih ada Allah benih. Jadi faida sa'alaka ibadi anni qarib. Faida sa'alaka ibadi anni qarib. Faida sa'alaka bila la tanya dak kaban Muhammad ibadi tangka boleh. Faida sa'alaka ibadi anni tentang sengkau. Qarib soro jawab qarib semak dekat. Jadi mun berdeng tanya kepada Muhammad tentang engkau reka boleh engkau re semak. Uji buddha amat da'i engkau re bisa nerima. Dak ka permintaan orang yang saya doa. Idza da'ani bila la doa ka sekko. Hal yastajibu li maka becek aja upaki ban kangko. Wal yu'minu bi ben iman kan kok maksudnya mentro katerima pejeng napa nya mana ketero katerima doa nika usah aja wabki ya ka olokna Allah napa olokna Allah contohnya al-qimis sholata lidikri dirikanlah salat untuk mengingatku atau fazkuruni ingatlah kamu kepadaku azkurkum maka aku juga ingat kepadamu. Alasan itu banyak panggilan Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu. Berarti mana orang nikah laku ingat ke pangeran si Allah ingat. Terus ini ada pertanyaan boleh? Boleh via roga. Udah boleh. Ibadah Ustaz. Terus Saya tak kenging mengetoriko ni. Pun apa? karena toriko ni metode Engki saya kejak toriko ni kan kiu saat alken kelu kan. engki Makna toriko secara umum ni kan orang sejak toriko ni kan jalan misal lagi orang ngamal lagi ngajar ni kan termasuk toriko. Jual kaju nyari kaju ke alas jual ibeki kareng sepo ibeki ke anak bini ni kan termasuk toriko. Ngaji Quran toriko, solawat toriko, tapi beda lebih khusus toriko ni kah cerlakar berbicara bermetode dan senikah. engki Yang kiman pun atalkin sebagai menjadi ikhwan
menggulir yang torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah atau bahas yang disebut kalaban singkat TKN torikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Engki sesuai ban saya ceraki ban. Nalika. Man pertanyaan deki napa jangan biang ki? Saya tak kengin dari tarika kan. Saya tak kenging kangkui orang torikoh. Engki ongkon sakapin orang bakun tak kenging. Napa saya tak kenging gareng torikoh? Ini kepada tak kenging ongkon kasih lain pada. Yang kun wabil khusus orang torikoh ini kan orang sih masama ke pangeran, nyampung ke pangeran. Si bekal sampungan aja mau lah. Si bekal kingan, si bekal sebut, si bekal sujudna. Kan ada sesuatu. Tantona betul harus suci. Sejarah dohir suci kan ini. Mau perwana hujan. Batin dia harus suci. Pertanyaan dari mana Bro? Setak gengin. Setak gengin contohnya sifat-sifat tak mendatangkan manfaat ke atau sifat-sifat kebencian di Allah. Jadi segala sifat yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah, jangan kita lakukan. Contoh, misalnya lecek, sombong, ujub, takabur, riya, sum'ah, tamak, hasad atau bahasud, dolim, banyak. Tapi angko na makibener yang toriko pada tahun le. Terus beda boleh. Mana bisa kenging kasas. Contohnya? Saya angkat saya bagus nanti kan. Mon bagus. Lakar dianjurkan mangkana at-tahalli wa tahalli. At-tahalli ini kan membuang sifat-sifat jelek si budaya buangkan setong. Wa tahalli ben ni ka berhias diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Contohnya sombong buang kante tawadhu, kan? Riya buang kante ikhlas. Tamak buang kante qanaah, kan? Terus sombong buang kante tawadhu, kan? Malas bekerja, malas beribadah, kanten giat beribadah. Anjane kagero. Kan sangka sing ngaji kanten kenceng ngaji sane. Sangka maca selawat kanten kenceng maca selawat. Sangka seantara ka hataman toriko kanten kalaban kenceng. Anjane kagero. Artinya dua sifat yang bertolak belakang. Yang bertolak belakang. Nikah harus dihindari hal-hal setak saya lakukan. Jadi saya lakukan. Mungkin udah boleh pertanyaan. Udah boleh. Jadi demikianlah ya teman-teman di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kelakang. Oh, ini teman, ini ikhwan ya. Ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah thariqah. Bahwa thariqah itu adalah suatu metode yang harus ditempuh, yang harus dijalani oleh seseorang yang mau nyambung terus kepada Allah, seperti itu. Jadi karena yang tadi itu berbahasa Madura, maka saya akan ulas sedikit saja ya, yang penting ngerti. Jadi intinya begini, karena yang mau diingat itu, yang mau dikiri itu, yang mau disembah, yang mau disebut itu adalah zat yang suci, maka kita harus berusaha menjadi orang yang suci ya. Sekalipun tidak 100%, yang penting kita usaha ya, karena manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu ada tempatnya salah dan lupa.
Jadi kalau tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, itu kan Roma Irama. Tapi si bagus nikah orang yang menyadari kesalahannya lalu memperbaikinya, kesak bener kesak. Jadi itulah sesungguhnya. Jadi thariqah itu sesungguhnya adalah berusaha membuang sifat-sifat yang jelek diganti dengan sifat-sifat yang baik. Setelah itu lakukan segala kewajiban-kewajiban seperti zikir 165 ba'da salat la ilaha illallah. Ya, kemudian baca istighfar, baca sholawat, dan lakukan hataman yang setiap minggu, itu hataman thariqah. Kemudian ditambah lagi dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, biasanya itu dilaksanakan setiap bulan. Nah, seperti itu. Supaya kita secara rohani nyambung dengan para ruh-ruh suci, ya. Silsilah thariqah yang nyambung sampai Nabi Muhammad, nyambung sampai malaikat Jibril, yang terakhir adalah nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tanpa dengan lewat mata rantai dari bawah ke atas itu sulit untuk nyambung, nanti bisa tersesat jalan, ya. Oleh karena itu, barang siapa yang berthariqah tanpa adanya guru atau mursyid, maka yang menjadi gurunya nanti setan. Nah, seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Ini adalah mengenai thariqah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.